inovasi yang kami buat yang berbahan dasar dari daun kelor dan kulit jeruk. Alasan kami membuat produk ini adalah yang pertama sebagai produk inovasi yang nantinya bisa dikembangkan dan diperkenalkan lebih luas ke masyarakat. Yang kedua, bahannya mudah didapat, dan yang ketiga, manfaatnya yang sangat luar biasa untuk pengobatan secara alami. Dan kiri adalah teh yang tidak mengandung apapun, gula maupun madu, dan juga saya adalah menggunakan gula. Kami di sini membuat inovasi produk berupa teh bunga telang mix lemon. Alasan kami membuat teh ini karena teh bunga telang banyak ditemukan di sekitar kita. Namun, belum banyak masyarakat yang mengetahui khasiat bunga telang itu, sehingga masyarakat hanya menganggap bunga telang sebagai jamu. Untuk hasil akhir es susu bunga telangnya seperti ini. Biasanya kan kalau anak muda minum teh itu gengsi ya. Jadi kita bisa kreasikan menjadi es susu seperti ini. Warnanya juga cantik. Ada biru. Ini alasan kami menggunakan teh bunga telang karena sediaan teh ini merupakan sediaan kering. Jadi untuk penyimpanannya bisa awet sampai 2 dan 3 bulan. Sedangkan jika kita menggunakan ini produk bahan segarnya, ini hanya tahan 2 sampai 3 hari saja di suhu ruang dan 4 hari di suhu dingin. Kenapa nggak dibuat yang lain? Kenapa dari teman-teman semua memilih teh sebagai produknya, dan misal yang lainnya ada satu instan atau permen atau produk-produk lain yang lainnya dipilih produknya dalam bentuk teh? Kami memilih teh karena selain cara penyimpanannya tadi yang awet, juga teh ini sangat mudah untuk digunakan. Kalau serbuk kan gimana ya, kayak serbuk nanti kalau diseduh pasti ada ampasnya, dan itu rasanya akan lebih pahit begitu. Jadi buat teh itu kan cara pembuatannya mudah. Terus kalau misalkan daunnya aja langsung itu direbus, itu kan dituang-tuang juga. Kalau dibuat kayak gini tinggal langsung kasih ke atas sama di situ. Alasan kami memilih produk untuk membuat teh herbal yang berbahan dasar daun kelor dan kulit jeruk karena adalah cara penyajiannya praktis, lalu cara pembuatannya juga cukup mudah, hanya pengeluarannya saja dalam oven, dan kemudian akan awet dalam 2-3 bulan karena pada airnya hanya tidak lebih dari 10% dan tidak akan mengandung oleh bakteri. Dan selanjutnya adalah teh ini bisa menjadi pengganti bagi teman-teman semuanya yang kurang bisa menerima sekali secara utuh. Kita membuat dalam bentuk teh. Selamat ya, selamat kepada teman-teman dari SMA PPDB 1, SMK PPDB 2, dan juga SMK Bali. Selamat dengan pembuatan produk inovasinya. Sebelumnya sudah pernah ikut lomba inovasi? Baru pertama kali? Baru pertama kali semuanya? Ya, jadi mungkin ini jadi pengalaman pertama, nanti mungkin barangkali ada yang perlu diperbaiki, mungkin jadi ajuan perusahaan adalah apa lagi ya? Sama dengan inovasi juga menarik ya. Mungkin saya tanya satu-satu ya. Untuk yang pertama kali kasih dulu dari Sentaan Boyolali ya. Jadi tadi daun pisang. Daun pisangnya untuk tujuannya mengatasi kolesterol dan darah tinggi. Jadi dia itu bisa hanya diperuntukkan untuk orang yang punya riwayat penyakit kolesterol dan darah tinggi, atau bisa mengkonsumsi orang lain. Bisa untuk masyarakat lain juga tidak ya. Nah kemudian nih, kira-kira dari produk teman-teman ini kira-kira bisa untuk dijadikan produk UMKM nggak? Jadi bisa nggak ya dikembangkan, atau hanya cukup mentok di tahap ini? Jadi hanya dicoba, kemudian kayaknya ini
maupun daun jeruk dan kulit jeruk. Karena kita membaca di literasi Dari literatur ada yang mengatakan bahwa pemanasannya atau perbedaannya pada suhu tersebut. Bisa nggak sih misalkan mereka di suhunya sama ini sama ada di 100 itu sana? bisa, tapi mungkin nanti akan lebih cepat yang daun kelonnya. Oh, daun kelonnya ya. Daun kelonnya lebih Duluan kering. Ya, itu mungkin teman-teman nanti ini kan jurusan farmasi ya? Iya. Jurusan farmasi nanti insya Allah misalkan mau lanjut studi lagi kelas berapa sekarang? Kelas 12 ya, ya. Jadi memang mungkin adik-adik teman-teman mahasiswa di sini juga sama ya, belajar tentang farmasi juga. Mungkin barangkali bisa jadi inovasinya sangat bagus ya, menarik apalagi kalian memanfaatkan limbah ya. Jadi biasanya kulit jeruknya yang tidak dimanfaatkan dibuang, kemudian dimanfaatkan. Sebenarnya itu adalah poin plus untuk produksi dari tim satu. Nah, mungkin saran saya perlu dikaji kembali ya, apakah dengan suhu yang tinggi itu kira-kira kualitas dari kandungan senyawa yang ada pada kulit jeruk dan daun kelonnya itu apakah masih sama? Karena memang itu mempengaruhi kualitas dari senyawa-senyawa yang ada dalam tanaman. Tentu saja untuk overall presentasinya, kemudian packagingnya juga menarik ya. Terima kasih untuk kelompok dari tim 1 dari SMK Peggy Pedan. Kemudian kelompok terakhir dari SMK Peggy Pedan tim 2 ya. Pertanyaan masih sama pertanyaan dari saya. Kira-kira bisa nggak sih kelompok ini dikembangkan untuk di kelompok yang lebih besar lagi? Misalkan nanti kalian mau membuat ini dalam skala yang lebih besar. Produk kami bisa menjadi produk UMKM dari produksi dalam skala besar. Karena produk kami bisa dikreasikan menjadi berbagai macam olahan seperti yang sudah kami buat tadi. Sehingga target pasarnya bukan hanya masyarakat yang mohon maaf dan usia lanjut, tapi juga anak muda yang suka nongkrong di kafe. Daripada minum kopi yang kandungannya dicampur-campur apa itu nggak jelas, kami sarankan coba dan susu bunga telang ini yang baru sudah punya manfaat yang jelas. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi cari makan yang hal yang besar. Kemudian sebetulnya topik tadi temanya atau topiknya menarik ya, karena memang kalau zaman sekarang ya kayak sekarang ini bunga telang tuh sudah mulai keren ya. Jadi beberapa kafe itu banyak yang dia punya produknya menggunakan bunga telang karena warnanya yang menarik kan. Kemudian juga dari penyajian juga bisa juga dibuat es ya. Dan memang tadi awalnya rasanya kalau sebelum dikasih susu sama dikasih gula pasti mungkin agak pahit ya, rasanya. Tapi di saran penyajian kan sudah dicantumkan bahwa untuk meningkatkan keberterimaan konsumen itu bisa ditambahkan susu ataupun gula. Nah kira-kira yang lebih direkomendasikan untuk penyajiannya itu tadi disampaikan di video ya. Kira-kira yang disarankan sebetulnya untuk menambahkan cita rasa manis itu pakai madu atau pakai gula biasa, gula putih atau pakai gula-gula yang lain. Untuk cara penyajian yang baik, bisa untuk rasa yang sangat manis itu bisa menggunakan gula pasir biasa seperti yang ada di rumah. Tapi kalau untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi, bisa menggunakan madu. Dan kalau menggunakan madu, pasti ada rasa ciri khas dari madunya. Jadi mengikuti selera saja. Kalau suka manis banget bisa pakai gula pasir biasa. Kalau lebih suka manis yang alami bisa memakai madu. Terima kasih untuk jawabannya. Saya kira cukup. Iya, itu masukan ya untuk masing-masing ke depannya kalau untuk mau ubah lagi ya. Untuk SMK di Medan tadi masukannya ya suhu untuk pengeringan itu sangat berpengaruh dengan kualitasnya. Semakin panas pastinya mempengaruhi kerusakan zat yang ada di dalamnya. Kalau sifatnya mau dibuat untuk kesehatan herbal, semakin panas itu semakin merugikan gitu. Apalagi sampai ke 100 derajat, padahal targetnya pengeringan air itu di 70 derajat sudah cukup ya. Kemudian kalau terlalu panas pun nanti akan menimbulkan rasa pahit, dan juga sebenarnya kafein itu bagus. Jadi Paramec, Panadol, Pasidol
Bodrex itu adalah merek dagang yang ada di pasaran yang mengandung paracetamol dan kafein. Nah, kenapa ditambah kafein? Karena kafein juga dapat meredakan sakit kepala. Jadi kalau orang minum kopi biasanya terjadi relaksasi gitu ya. Nah itu karena ada kandungan kafein. Jadi sebenarnya kafein di dalam kandungan minuman itu nggak selalu merugikan, ada sisi positifnya. Kemudian masukan untuk kelompok Anur terkait kemasannya. Jadi kemasan yang bagus itu adalah kadar udara dan kadar cahaya. Ya. Jadi kenapa sih kemasan itu juga jadi pertimbangan? Karena biasanya kerjaan yang alami itu sensitif terhadap pengaruh lingkungan, suhu, udara, cahaya. Cahaya juga jadi nilai lebih nih dari SMK PGRI waktu kemarin ditutup dengan kain hitam ya, karena tahu bahwa cahaya dapat merusak zat di dalam kandungan tanaman. Begitu juga cara pengemasan juga tidak boleh langsung terkena cahaya. Jadi kemasan yang transparan itu cenderung sediaan jadi mudah rusak. Itu kemudian yang masukan untuk SMK PGRI dan P2 sebenarnya Thailand itu punya cara presentasi yang lebih menarik. Kenapa? Karena Thailand itu kalau dia di pH 7 atau mendekati merah, warnanya biru. Tapi kalau ditambah asam warnanya jadi merah. Sehingga akan lebih bagus lagi sebenarnya kalau dipresentasikan dengan air jeruk. Jadi yang satu biru, yang satu merah. Karena di Thailand tadi ada kandungan apa? Antosianin itu kalau secara warnanya biru, tapi kalau pada keadaan asam dia akan berubah menjadi merah. Nah itu sebenarnya banyak yang bisa lebih dipelajari. Ini masukan kalau misal ke depannya ikut lomba lagi ada beberapa. Semoga masukan saya bisa jadi ilmu untuk kalian kalau ikut lomba ini. Masukan dari Dewan Guru waktu di Kusuma seperti ini supaya ke depannya dapat hasil yang lebih bagus. Dari teman-teman atau ibu bapak guru ada yang mau ditanyakan, silakan. Produknya bisa juga Kenapa namanya paracetamol? Ini kayak bahasa Latin. Paracetamolnya apa sih? Kalau itu diambil dari nama situsnya dari tulisnya. Amolnya dari Kita tambahkan biar supaya lebih naik lagi dari jamu. Lalu aromatik juga dapat diambil dari daun jiwanya. Ini produknya untuk yang daun sirsak. Ini namanya celup daun sirsak ya.
sepanjang memanfaatkan kemampuannya dalam mengolah. Oh, ada filosofinya ya. Iya. Berarti bukan dari namanya yang didirikan seperti kelompok dari tim Medan 1 ya. Ya, menarik ya untuk namanya. Tadi intinya sengaja ya pakai orang dulu ya, biasa pakai sekarang. Iya. 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 Baik, jika dari teman-teman dan ibu bapak guru tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa silakan berdiri.